The purpose of life is a life of purpose. Tujuan hidup adalah menjalani hidup yang memiliki tujuan. Robin Sharma. Pernah gak sih lo ngerasa kayak hidup lo jalan terus, tapi lo sendiri gak tahu arahnya akan kemana? Atau kayak ngikut aja gitu, terbawa arus yang gak tahu ujungnya akan kemana? Kayak lo ngejalanin hari demi hari, tapi lo gak punya tujuan yang jelas. Kalau iya, tenang aja, lo gak sendiri. Banyak banget orang ngalamin hal yang sama. Tapi kenapa ya bisa kayak gitu? Dan yang paling penting, kalau kita udah nyadarin itu semua, gimana ya caranya kita bisa keluar dari fase itu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal mencari tujuan hidup. So, make sure lo stay tune sampai habis, fokus dan jangan ngelamun dulu, supaya lo gak misinformation, supaya lo paham juga apa yang bakal gue jelasin, karena gue yakin banget pembahasan kali ini bakal ngasih lo perspektif yang beda soal hidup lo sendiri. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul di kepala kita semua, emang sepenting itu ya punya tujuan hidup? Kenapa sih nggak bisa jalanin aja hari-hari kayak biasa? Kayak ya udah, hidup mau ngebawa kita kemana, ya ikutin aja. Nah, menurut research yang dilakukan oleh Dr. Patrick Hill, seorang psikolog dari Carleton University, menunjukkan bahwa orang yang punya tujuan hidup yang jelas ternyata punya kecenderungan lebih bahagia dan lebih sehat secara mental. Mereka lebih tahan menghadapi tekanan, lebih termotivasi, dan yang pasti adalah lebih terarah. Jadi, ibaratnya nih ya, hidup itu kayak naik kendaraan. Kalau lo tahu tujuan lo bakal jadi fokus dan terarah. Lo nggak bakal gampang terdistract sama jalanan yang macet atau mobil lain yang ngebut, karena lo tahu lo bakal kemana. Kalau nggak, lo cuma bakal ngikutin arus dan lama-lama lo capek sendiri. Atau gua ibaratin lagi kayak kompas. Kalau kita tahu kita mau kemana, yang artinya kita memiliki tujuan hidup, kompas tadi itu yang mana adalah tujuan hidup kita akan mengarahkan secara otomatis jalan mana yang harus kita ambil atau hal apa yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita pasti akan bingung buat manfaatin waktu kita setiap harinya. Gimana nggak bingung coba? Apa yang kita mau aja kita nggak tahu. Gua rasa ini adalah awal mula dari adanya krisis identitas yang sekarang lagi banyak banget dialami oleh orang-orang, terutama anak muda. Gak ada bedanya sama kita yang kadang ngerasa stuck di hidup, padahal masalahnya cuma kita belum nemuin aja apa yang sebenarnya kita ingin capai. Bukan cuma itu, penelitian juga menunjukkan kalau orang yang punya tujuan hidup beresiko lebih rendah kena penyakit mental seperti depresi dan anxiety, karena dengan punya tujuan, lo merasa hidup lo berarti dan lo punya sesuatu yang bikin lo bangun tiap hari dengan semangat. Nah, tapi kenapa sih banyak banget orang yang kebingungan dan kesulitan untuk mencari tujuan hidupnya? Well, mari kita bahas. Well, jawabannya bisa dilihat dari dua hal ya. Pertama, ekspektasi sosial, dan yang kedua adalah kurangnya refleksi diri. Bahas satu-satu ya. Pertama, ekspektasi sosial. Dari kecil kita udah dibombardir sama yang namanya ekspektasi. Orang tua mau kita sukses, teman-teman kita punya standar hidup yang tinggi, dan apalagi sekarang ada sosial media yang banyak banget nampilin gaya hidup yang mewah dan tinggi, sehingga mau gak mau lama-kelamaan berubah juga lah standar hidup kita. Hal-hal kayak tadi itu bisa jadi salah satu sumber utama perasaan gak cukup baik. Kita ngerasa harus punya tujuan hidup yang gede, yang wow, yang bisa bikin semua orang itu impress. Apa akibatnya? Kita justru malah bingung gitu ya, karena tujuan yang kita cari sebenarnya bukan buat diri kita sendiri, tapi buat memenuhi standar orang lain. Kedua, kurangnya refleksi diri. Di era digital kayak sekarang, kita jarang banget punya waktu bener-bener untuk duduk dan mikir, apa sih yang gua mau lakukan dalam hidup ini? Apa sih yang gua mau dalam hidup ini? Kita sibuk nge-scroll TikTok, Instagram, Twitter, terus gak sadar bahwa semua distraksi itu bikin kita makin jauh dari diri kita sendiri. Kita lupa untuk dengerin suara hati kita, yang akhirnya kita gak aware sama suara tersebut, yang sebenarnya udah lama banget ngasih petunjuk soal apa yang kita mau. Menurut Michael Steger, profesor psikologi dari Colorado State University, salah satu alasan utama kenapa orang seringkali merasa kehilangan arah dalam hidup adalah karena mereka terlalu fokus pada pencapaian luar seperti uang, status, atau prestasi yang gak pernah menginvestigasi apa yang sebenarnya mereka butuhkan secara pribadi.
Kalau kita udah tahu alasannya nih, kenapa kita kebingungan dalam tujuan hidup, jadi gimana nih kita menemukan tujuan hidup supaya hidup yang kita jalani sekarang itu bisa lebih bermakna? Stay tune. Ada beberapa cara simple yang bisa kita coba, tapi yang penting kita harus komit buat ngelakuinnya. Yang pertama yang bisa kita lakuin adalah journaling. Ini mungkin terdengar klasik, tapi journaling beneran bisa ngebantu lo buat menggali lebih dalam tentang diri lo. Coba deh tiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang bikin lo senang hari itu, atau hal-hal yang lo syukuri, dan dari situ lo bisa mulai sadar hal-hal apa yang sebenarnya penting buat lo. Yang kedua, meditasi atau refleksi diri. Kadang lo perlu waktu buat berhenti sejenak dari keramaian dunia. Coba ambil 10-15 menit per hari buat meditasi atau refleksi diri. Fokus ke napas lo doang, lalu mulai tanyakan ke diri lo, apa yang bikin gue merasa hidup, atau apa yang bikin gue bangun pagi dengan rasa excited. Kalau lo udah menemukan beberapa alasan, nah itu bisa menjadi indikasi bahwa hal tersebut adalah tujuan hidup lo. Selanjutnya yang bisa lo lakukan adalah analisis nilai-nilai pribadi. Apa sih yang paling lo hargai dalam hidup? Keluarga? Apakah kreativitas? Apakah kemandirian? Coba deh list down nilai-nilai yang lo anggap penting, dan dari situ lo bisa mulai menemukan tujuan yang sesuai dengan diri lo. Selain itu juga, lo bisa eksplorasi hal-hal yang membuat lo bahagia. Kadang lo gak akan langsung nemu tujuan hidup lo dari sekali coba. Itu butuh proses. Makanya lo coba eksplor hal-hal yang bikin lo bahagia. Bisa dari hobi, pekerjaan, atau pengalaman baru. Dari situ lo mungkin bisa nemu sesuatu yang benar-benar resonate sama lo. Satu yang gak kalah penting adalah agama. Kalau lo masih benar-benar bingung apa sih sebenarnya yang gue cari di hidup ini, lo bisa cari itu di agama lo ya. Setelah lo dapet, lo bisa sinkronisasi dengan keadaan hidup lo untuk menciptakan goals lo sendiri. Sekarang muncul pertanyaan nih, apakah tujuan hidup itu harus besar, harus keren, atau harus yang bisa bikin orang itu terkesan? Well, mari kita bahas. Ini nih yang sering banget bikin orang salah paham. Banyak dari kita mikir kalau tujuan hidup itu harus besar, harus muluk-muluk kayak jadi CEO perusahaan besar, atau nyelamatin dunia. Gila, boy dong. Padahal gak gitu juga ya bro. Menurut Viktor Frankl, seorang psikoterapis terkenal yang pernah nulis buku Men Search for Meaning, tujuan hidup itu gak harus selalu besar. Bisa aja tujuan hidup lo adalah hal-hal sederhana, kayak bikin orang-orang di sekitar lo bahagia, atau sekedar jadi versi terbaik diri lo sendiri setiap harinya. Yang hal tersebut cuma bisa diukur oleh diri lo sendiri. Gak apa-apa banget loh punya tujuan hidup kayak hidup di pedesaan, tiap hari berkebun, pulang bawa hasil kebun, terus masak bareng istri, malamnya ngajar ngaji gitu ya, dan terus melakukan itu setiap harinya. Atau sesimpel jadi pegawai dengan gaji yang cukup, sisanya menikmati hidup yang gak neko-neko gitu. Dan itu gak apa-apa banget. Tujuan hidup lo itu harus sesuai sama apa yang lo mau. Tujuan hidup lo itu gak harus selalu bikin orang lain amazed. Yang penting adalah itu punya makna buat lo. Bahkan tujuan hidup yang paling sederhana bisa bikin lo merasa fulfilled, asal lo benar-benar connect dengan itu. Jangan kebanyakan dengerin ekspektasi orang, yang penting lo bahagia dengan apa yang lo jalanin. Seriusan deh, punya tujuan hidup itu benar-benar sangat penting, karena ngasih banyak banget manfaat buat kehidupan kita. Apa aja sih? Terus, apa sih manfaatnya yang bisa lo rasain kalau lo udah menemukan tujuan hidup lo? Pertama, seperti yang gue udah sebutin tadi, hidup lebih terarah dan fokus. Punya tujuan itu bikin lo lebih fokus dan tahu kemana lo mau melangkah. Lo gak gampang terdistraksi sama hal-hal yang gak penting, karena lo punya panduan yang jelas. Simple tujuan lo jadi orang yang kesehariannya berkebun gitu ya. Mungkin lo bisa fokus untuk pelajarin hal-hal seputar perkebunan gitu, tanpa terdistrak dan tanpa iri dengan orang yang kerja di kantor, karena itu bukan tujuan lo. Meningkatkan kesehatan mental. Dengan punya tujuan hidup, lo bakal lebih termotivasi buat menghadapi tantangan dan stres. Lo gak gampang down, karena lo tahu setiap masalah yang lo hadapi adalah bagian dari perjalanan lo menuju tujuan lo, karena lo bertanggung jawab penuh dengan perjalanan ini. Kebahagiaan yang lebih stabil. Orang yang punya tujuan hidup gak gampang terpengaruh sama pencapaian eksternal atau hal-hal material. Mereka menemukan kebahagiaan dari dalam, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan punya makna yang lebih dalam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah menemukan tujuan hidup itu bukan sesuatu yang bisa kita dapat dalam semalam.
Dan tujuan tersebut gak harus muluk-muluk juga ya. Yang penting adalah kita terus berproses, berani bereksplorasi, dan gak lupa dengerin kata hati kita sendiri. Ingat, tujuan hidup kita adalah tentang apa yang bikin kita merasa hidup, bukan soal ngejar standar orang lain. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan jangan lupa drop komen di bawah ya. Kira-kira apa tujuan hidup lo yang beneran lo pengen capai banget? Gue tunggu jawabannya di kolom komentar. See you on the next video. Bye.